Masih ada tanya, saya pengen gini ya, sekalian saya sharing ya, kenapa sejak tadi saya ngomong jangan pakai izin deh, gitu ya. Saya sering mengamati nih teman-teman, saya ini wartawan ya, teman-teman mungkin kebetulan lebih lama aja dari Anda sebagai wartawan, dan saya tahu wartawan itu harusnya egaliter ya, karena Anda itu hadir mewakili kepentingan publik. Jadi saya perhatiin kalau dalam jumpa pers banyak izin Pak, loh ini Anda udah jadi apa ya, itu subordinat dari narasumber, nggak boleh wartawan itu subordinat dari narasumber. Mohon maaf ini share saja ya. Saya bukan mau menggurui teman-teman karena saya cuma menang tua saja. Mungkin teman-teman lebih hebat dari saya gitu, tapi saya terganggu dengan sikap-sikap teman-teman yang setiap kali mengajukan pertanyaan mengajukan izin. Anda diberi oleh undang-undang Anda diberi kewenangan untuk mewakili kepentingan publik, bertanya kepada pejabat publik, dan posisi Anda itu egaliter. Gitu ya. Makanya nggak ada beliau di dalam tulisan, kan nggak ada yang nulis beliau gitu ya. Kan karena memang posisinya Anda itu egaliter. Silakan kepada, apalagi masa Bung Reki aja pakai izin gitu ya. Silakan lanjutkan, jangan pakai izin ya. Gak apa-apa, lanjutin aja. Silakan, Pak. Pak, saya Vika dari kompas.com. Mau tanya Pak, itu Pak, ini kan Bapak juga dilaporkan ya Pak. Lalu langkah apa yang akan Bapak lakukan? Apakah melaporkan balik atau bagaimana? Standar cara bertanya. Saya akan ambil langkah 1000 untuk kabur. Mau tulis nggak coba? Itu nggak masuk akal tuh. Jadi pertanyaan pun jangan standar deh itu. Udah minta izin standar pula pertanyaan. Aku nyoba kali kedua deh. Jangan galak-galak lah Bang Rocky. Enggak, saya nggak galak, saya tegur. Teman-teman pada jadi jiper gara-gara Bang Rocky menanggapinya seperti mohon maaf ya Bang Rocky ya. Bang Rocky salah satu narasumber yang agak menyebalkan siang ini ya. Saya jujur aja nih Bang Pertanyaan Rocky. kalian juga menyebalkan. Cerdas. Gini Bang Rocky, ini saya melihatnya kalau Bang Rocky serius diproses oleh Polda Metro Jaya dan berakhir di pengadilan, ini menciptakan ketakutan bagi publik untuk juga menyampaikan kritik gitu terhadap pemerintahan yang saat ini. Apakah kalau menurut Bang Rocky, hal kekhawatiran publik itu jadi kenyataan seandainya ini berlangsung sampai ke pengadilan nanti gitu? Karena kan kami juga pekerjaannya juga termasuk salah satunya sebagai watchdog yang dibilang oleh Bang Hersu bolak-balik di sesi bersama Bang Rocky gitu. Iya itu yang gini nih, kan kita bisa antisipasi undang-undang apa yang mau dipakai tentang kegaduhan itu. Aku tambahin satu lagi ya Bang Rocky, kemarin saya doorstop di depan Pak Mahfud bilang, kalau seandainya betul yang di Barreskrim ditolak karena harus ada pengaduan langsung dari Pak Presiden. Tapi kata Pak Mahfud, kalau ini terus-menerus menjadi polemik publik, tidak tertutup kemungkinan bisa diproses. Gitu. Artinya kan ada celah untuk memproses hukum itu. Saya tidak menanyakan detail mengenakan pasal apa gitu. Sekarang Anda tanya nggak, kegaduhan yang dimaksud Undang-Undang 46 itu setara nggak dengan polemik publik? Tanya dong pada Mahfud. Apa itu yang disebut social origins, asal usul dari pasal 14-15 Undang-Undang 46? Tanya pada dia. Kalau tidak menimbulkan polemik itu dasarnya adalah perselisihan. Yang dimaksud oleh undang-undang itu kegaduhan itu keinginan pemerintah Belanda untuk mengendalikan polemik publik. Kan itu intinya tuh. Jadi anakronis keterangan Pak Mahfud. Bilang Pak Mahfud kok anakronis ya? Itu pentingnya wartawan scrutinizing apa yang dia ucapkan itu. Masa polemik dia mau kegaduhan? Anda setiap hari Anda bikin headline polemis kok isinya tuh. Jadi itu tuh. Jadi lihat original intent dari pasal tentang penghinaan itu, tentang kegaduhan itu. Atau apa istilahnya itu, selain kegaduhan itu apa? Keonaran itu. Pada undang-undang tahun 46 itu, intensinya apa pada waktu itu? Nanti ada polemik tentang disertasi seseorang itu menimbulkan kehebohan publik, maka kena undang-undang 46 tuh. Bisa. Gitu ya. Oke, fair kan?
Menyebalkan nggak jawaban saya? Ah, Santi. Ayo, silakan yang lain. Oke, kalau dia cukup. Ya, ya, silakan. Kalau izin dari Messi, nah, pakai izin juga nih. Aduh, susah amat ya. Tapi kalau menurut saya, Bapak tidak berhak untuk mengatur kesopanan kami.